Oleh keluarga besar Tuan Rumah. Kepada para peserta khataman Al-Quran, kami silakan untuk menempati posisi tempat duduk di depan sesuai dengan silakan. Kami silakan kepada Bapak Ibu hadirin para undangan, rombongan yang telah ikut serta di dalam prosesi arak-arakan rombongan khataman Al-Quran. Kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh keluarga besar Tuan Rumah. Makon mana tu kan ni makon dia nak pergi ngaji ni. Tadi gua akak tak bawa Quran. Atau Abang Adi Rizal beserta istri Ibu Jelsi Ansarah selaku keluarga besar Tuan Rumah sebagai panitia penyelenggara khataman Al-Quran pada malam hari ini. Yang kami hormati, yang kami muliakan para tokoh-tokoh agama, para alim-alim ulama, segenap tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, warga komplek Ami Permai 2 dan sekitarnya yang kami hormati, bil khusus bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para guru-guru ngaji yang tidak bisa disebutkan satu persatu, hadirin para undangan semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang penuh dengan berkah ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan rahmat ini dalam rangka menyaksikan serangkaian acara khataman Al-Quran, yaitu ananda kita Suci Risara Akbar Risara Diva Aura Apriani. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Mahkota junjungan alam yang mana syafaatnya senantiasa kita rindukan siang dan malam. Ialah seorang kekasih Allah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam kegelapan jahiliyah hingga ke alam yang terang penuh dengan cahaya minaz zulumati ilan nur. Semoga salam sejahtera senantiasa tercurah limpahkan kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Intan permata delima merah sangat berharga tiada murah. Membuka kata dengan bismillah, mengharap rahmat dan izin Allah. Dengan bismillah permulaan kalam, alhamdulillah segala puji bagi Tuhan semesta alam. Baiklah kita awali acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kami Uli Wahyuni. Kepada Ananda kami Uli Wahyuni dengan segala hormat kami silakan. وكاد
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan berkenannya lah kita semua dapat hadir pada malam hari ini, walaupun sebelumnya diguyur hujan dan ditiup oleh angin yang lumayan besar. Tapi alhamdulillah sebelum sholat isya hujan dan angin tadi reda. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Atas jasa-jasa beliau lah kita semua telah dibawa dari alam yang penuh dengan kegelapan, kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni al-Islam. Dan kami hormati keluarga besar Bapak Ade Rizal beserta istri. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada acara malam hari ini. Yang kami hormati kawan-kawan yang sejak beberapa hari yang lalu telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga terselenggaralah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Yang kami hormati dan kami kasihi Saudara Ananda Akbar Risara, Suci Risara, dan apa nama tak kenal? Diva lah pokoknya, saya tak kenal. Semoga Allah memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya ini tak biasa bawa kata sambutan khataman. Mungkin ini yang pertama kali, first time bagi saya. Biasanya kan mimpin acara akad nikah, jadi takutnya nanti keceplosan khutbah nikah pula. Baik, malam ini adalah malam di mana Bapak Ade Rizal menyelenggarakan selamatan atas khatam Al-Quran bagi kedua anak beliau. Khataman Quran ini merupakan sebuah prestasi bagi setiap muslim karena berhasil menghatamkan Quran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Semoga keberkahan selalu tercurah atas kita yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Namun dengan menghatamnya Al-Quran bukan berarti berhentilah kita membaca Al-Quran. Tidak, sekali-kali tidak. Membaca Quran itu dianjurkan untuk setiap hari. Ya minimal kalau nggak bisa 1 juz, 1 lembar. Tak bisa 1 lembar, 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman, ya minimal 1 ayat lah. Yang penting ada, sehingga rumah kita dan kita tempati, tempat kita berlindung itu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan jauh daripada godaan dan gangguan syaitan yang terkutuk. Ada keutamaan baca Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya syafaat di hari kiamat. Salah satu surah yang bisa menghindarkan kita, menyelamatkan kita daripada azab kubur, yakni surah Al-Mulk. Ada riwayat mengatakan harus hafal. Ada riwayat mengatakan cukup dibaca setiap malam. Tapi riwayat yang paling kuat itu harus hafal. Jadi nanti di kubur itu malaikat pun tak bisa mengazab kalau orang itu hafal surah Al-Mulk. Nah bagi kita yang takut kena azab kubur, ingat dosa banyak,
Mulai dari sekarang yuk kita hafalkan Al-Muluk. Insya Allah malaikat pun ketar-ketir kalau kita hafal surah Al-Muluk. Kemudian kami ucapkan selamat kepada Ananda bertiga yang telah berhasil menghatamkan Al-Quran. Tolong istiqomah membaca Al-Qurannya. Terutama bagi laki-laki itu tak ada istilah libur. Kalau perempuan ada istilah liburnya, tapi laki-laki tak ada istilah libur. Istiqomah, insya Allah Allah akan menjaga kita, menjaga kita daripada fitnah zaman, menjaga kita dari segala kejahatan, membantu kita ketika dalam kesusahan. Sesusah apapun hidup, ketika kita mengadukannya melewati membaca Al-Quran, insya Allah hati akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena membaca Quran pun salah satu bentuk zikrillah, mengingat Allah. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi sehingga terselenggaranya acara pada malam ini. Kawan-kawan pengurus surau, kawan-kawan yang besok yang ngepop, ini yang banyak sekali membantu Bapak Ade Rizal dalam mendirikan tenda, menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kesalahan baik lisan maupun perbuatan. Bunga selasih tak pernah layu. Terima kasih, thank you. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Aziz yang telah menyampaikan sambutan selaku wakil daripada keluarga besar tuan rumah. Selanjutnya kita akan menyaksikan rangkaian prosesi acara khataman Al-Quran. Namun sebelum kita menyaksikan penampilan satu persatu para peserta khataman Al-Quran pada malam hari ini, perlu kami beritahukan bahwasanya Ananda Suci Risara ini, Akbar Risara, putra putri dari Bapak Ade Rizal dan Ibu Jilsi Ansarah, yang telah dibimbing oleh seorang guru ngaji yang bernama Ibu Raimah ya, yang telah berhasil sampailah pada titik ini. Bisa kita saksikan bersama sebuah prestasi yang sangat berharga, bisa membaca Al-Quran. Tidak semua orang bisa membaca Al-Quran ya Pak Bu, tapi karena sebuah penghormatan yang diberikan kepada orang tuanya, anaknya bisa baca Al-Quran, maka diadakanlah sebuah prosesi acara khatam Al-Quran. Al-Fatihah ila sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah jama'an wa minal awliya'i shalihin fil barri wal bahri min masyariqil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah jami'an wa minal ulama'il amilin mukhlisin wa ibnu sayyidil mursalin. Al-Fatihah ila sadatina ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa asatizatina kulluhum ajma'in. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada anak-anak kami dengan penuh kasih dan sayang untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Suci Risara, Akbar Risara, Dipa Aura Apriani, dengan segala hormat kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna
malahu ahlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun
fa'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nadina minan nari bikaramatil Qur'an wa'fu anna biinayatil Qur'an warfa' darajatina bibarakatil Qur'an wamhu sayyi'atina bitilawatil Qur'an wa adkhilna jannata bisafaatil Qur'an waghfir la ahyaina wa amwatina bitilawatil Qur'an waqdi hajatina ya Allah bifadlatil Qur'an. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabal akhirah wasrif anna syarrad dunya wa syarral akhirah bihurrintil Qur'an. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya ilahi ya Tuhan kami, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami berkat Al-Quran ini, dan jadikanlah ia bagi kami panutan-panutan utama, cahaya penerang gulita, petunjuk menuju ceria, dan rahmat dalam segala. Ya ilahi ya Tuhan kami, ingatkanlah kami yang terlupa dan terlihat dari ayat-ayat-Nya, dan ajarilah kami daripadanya yang tidak kami ketahui, dan berikanlah kami karunia untuk membacanya di tengah kegelapan malam dan di penghujung siang benderang, dan jadikanlah Al-Quran ini bagi kami sebagai pembela. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anugerah indah telah Engkau berikan kepadaku lewat perantara guru-guruku ini, melewati serangkaian proses hingga menjadi katimu atau katimah, menyadarkan kami betapa agungnya Engkau ya Rabb. Terima kasih ya Allah, terima kasih Ustadz, Ustazah, guru-guruku, saat kalian mengajak kami untuk mengenal kebesaran Allah lewat ilmunya. Kesal dan marah karena kenakalan kami kadang kau rasa, namun tak pernah kau kurangi senyummu. Demi aku yang belum memahami kerasnya kehidupan yang harus dihadapi. Ibu, saat kau mengandungku, lemah yang bertambah-tambah selalu kau rasa, namun tak pernah kau keluhkan sakitmu itu. Demi aku yang sering menyakitimu. Ayah, saat kau berpeluh-peluh mencari nafkah, lelah dan resah selalu kau rasa, namun tak pernah kau keluhkan susahmu itu. Demi aku yang sering menyakitimu. Ya Allah, betapa beruntungnya aku memiliki mereka yang selalu memelukku dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Namun maafkan aku ya Allah, karena aku sering lupa untuk bersyukur kepadamu. Kepada mereka, ibu, ayah, dan guru-guruku. Ibu, tiada yang dapat kulakukan untuk membalas jasamu. Ayah, tiada yang dapat kulakukan untuk membayar pengorbananmu. Guru-guruku, tiada yang dapat kulakukan untuk membayar kegigihanmu. Kalian adalah pahlawan di hidupku. Kini ada harapan kecil di hatiku. Saat ini aku bisa membaca Al-Quran dengan tertib. Kuharap Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagiku, cahaya yang akan menerangi hidupku, hidup ayah, hidup ibu, dan guru-guruku. Kuharap aku dapat menjadi anak kebanggaan yang bisa mengangkat derajatmu dunia dan akhirat. Lewat Al-Quran ini, insya Allah. Ya, Bu, kau pasti tahu beratnya hidup yang mungkin harus kuhadapi. Namun, kau tahu bahwa kebesaran akan didapatkan oleh mereka yang sabar. Karena itu, ibu, ayah, dan guru-guruku, kumohon bantu aku agar bisa ku pegang Al-Quran ini erat-erat, agar bisa ku amalkan ajarannya, agar bisa menjadi pedoman hidup setiap langkahku, agar Allah memuliakanku serta memuliakan kalian. Kumohon bantu aku agar aku bisa membahagiakan rumah terindah di surga nanti. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua, ibu, ayah, dan guru-guruku, tangan-tangan kalianlah yang membuatku kini dapat tersenyum, bersyukur atas karunia Allah ini. Terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih guru-guruku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan kesabaran kalian dengan syurga dan pakaian sutra. Amin ya Rabbal Alamin.
رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصليناه على نبيك الكريم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة ونهديها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وأتاه إنك لا تخلف الميعاد اللهم اصبنا على ما قرأناه وذكرناه على ما تلوناه واجعل ثوابه حاجة واصلة إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سادته إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الحسن والحسين رضي الله عنهما وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا رضي الله عنهم ثم إلى أرواح سلطان العارفين الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح قطب الرباني والعارفين الصمداني سيد الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي ثم إلى أرواح سلطان العارفين الرباني سيد الشيخ أبي يزيد البسطامي ثم إلى أرواح تاج العارفين عظام البحاري صاحبي كرامتي عجيبة الشيخ بلا سبهاء النقشبندي ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين وإلى أرواح أولياء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Dan banyak penting hal yang lain. Terkadang penting belajar bahasa Inggris, penting bahasa Perancis, penting bahasa Mandarin dibanding membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah di malam hari ini kita saksikan bersama anak-anak kita yang telah menghafal Al-Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Dan orang tuanya juga sangat bersyukur kepada Allah dan dapat menghatamkan anaknya Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, akan tetapi kita lihat dalam kondisi pada saat ini Bapak Ibu, terkadang ibu-ibu guru ngaji atau bapak-bapak yang ngajar ngaji terkadang hanya diantari dengan minyak tanah Bapak Ibu. Kalau saya ngaji dulu itu. Nah, tapi alhamdulillah pada saat ini ada pandangan juga masyarakat. Setiap mengajar ngaji kepada anaknya dan juga alhamdulillah agak dipandang sedikitlah kalau dibanding dengan kami ngaji dulu Pak. Kenapa? Ngajar Quran kita anggap ya hal-hal yang biasa saja. Nah, jadi oleh sebab itu Al-Quran lah yang sebagai petunjuk kita Pak, yang menjadi pedoman hidup kita, hidup dan mati kita Pak, yaitu Al-Quran. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah kepada kita semua menjadi orang tua Pak. Apa kata Nabi SAW?
alimu aulalakum bi qiraatil Quran. Ajarlah oleh kamu, kata Nabi, ayo membaca Al-Quran. Jadi kewajiban kita semua Pak untuk ngajarin anak kita. Kalau sempat anak kita tak pandai ngaji, maka kita sebagai orang tua Pak berdosa besar Pak. Kenapa? Kita membiarkan anak kita tidak pandai ngaji, tak ngerti dengan Al-Quranul Karim. Jadi oleh sebab itu ini untuk ingatan kita semua Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita Pak. Kenapa? Kalau anak kita dapat membaca Al-Quran, apalagi kalau anak kita menghafali Al-Quran sampai 30 juz Pak, di dalam sebuah keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota Pak, dipakaikan oleh anaknya yang hafal Quran. Dan bagi anak yang khatam Al-Quran Pak, dia berhak untuk memberikan syafaat. Tidak cukup hanya dirinya sendiri, akan tetapi dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya Pak. Ini beruntung gitu Pak, kalau kita dapat anak kita menjadi tahfizul Quran. Ini pada malam hari ini baru pada awal dapat membaca Al-Quran, sangat-sangat sudah cukup, terima kasih. Dan juga kita sudah bersyukur, tapi tidak cukup hanya sekedar hataman anakku sekalian. Ini baru jenjang awal, masih cukup banyak lagi yang akan kita pelajari. Betulkan huruf-hurufnya, betulkan tajwid-tajwidnya, betulkan lantunan-lantunan yang masih belum pas. Itu masih baru melangkah satu langkah, masih harus melangkah lebih jauh lagi untuk mempelajari Al-Quran lebih baik lagi. Akan tetapi kita juga kadang-kadang Bapak Ibu, kita anggap Al-Quran sebagai biasa-biasa saja. Padahal Al-Quran adalah kitab suci Allah, kitab yang perlu kita hormati, kitab yang perlu kita agungkan, kitab yang perlu untuk pedoman hidup dan mati kita. Tapi terkadang Pak, Al-Quran kita letakkan sembarangan ya Pak, ya Allah ini. Di dalam satu keterangan kitab Al-Bayan Pak disebutkan, Al-Quran haram hukumnya diletakkan apapun yang di atasnya, kecuali Al-Quran diangkat dia di atasnya Al-Quran dan Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita Pak, Al-Quran letakkan buku di atasnya, kadang-kadang Al-Quran letakkan pulpen di atasnya, kadang-kadang Al-Quran letakkan buku-buku atau barang yang lain di atasnya. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak bagus. Dan bahkan disebutkan di dalam satu kitab Al-Bayan tadi, haram hukumnya kata Rasulullah. Karena Al-Quran adalah kitab suci, Al-Quran adalah pedoman kita. Maka Al-Quran pun juga disebutkan dalam surah Waqiah, disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Dan haram hukumnya Al-Quran yang dipegang oleh orang-orang yang tanpa bersuci Pak. Ibu yang kami muliakan, jadi peganglah Al-Quran dengan berwudu Bapak Ibu. Dan dengan tanpa berwudu kita memegang Al-Quran, haram hukumnya dan berdosa kita Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka ibu dan guru ngaji pun ingatkan kepada murid-muridnya, seketika mau ngaji terlebih dahulu berwudu yang Bapak Ibu lakukan. Mudah-mudahan anak kita sudah bersuci daripada hadas, maka barulah betul membaca Al-Quran Pak, barulah benar membaca Al-Quran. Dan demikianlah sebagai ajaran kita Pak, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kita biarkan anak-anak kita dengan tanpa berwudu membaca Al-Quran. Apalagi kita sebagai guru Pak, Bu. Dan maka kalau kita biarkan anak kita dengan tanpa bersuci, tanpa berwudu membaca Al-Quran, maka berdosa juga kita sebagai gurunya yang tidak mengingatkan murid kita dengan berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, oleh sebab itu biarlah kita Pak ngajarin anak-anak kita dengan membaca Al-Quran. Jangan kita dengan ilmu-ilmu yang lain kita biarkan. Kadang-kadang kita bayar dengan bayaran yang mahal, apalagi kalau kita anak-anak kita peripatkan Pak dengan peripat membaca apa ini matematikanya, peripat daripada peripat-peripat materi-materi sekolahnya. Kadang-kadang kita mau untuk membayar mahal. Begitu kena ngaji anak kita kadang-kadang
kita tunda-tunda honor ibu guru ngaji kita. Kadang-kadang kita beri sedikit guru ngaji anak kita, kadang-kadang kita beri apa Pak anak-anak guru ngaji kita. Ini salah satu perbuatan yang tidak bagus Pak. Kenapa? Karena Al-Quran kita belakangkan, Al-Quran kita dudukan dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itu para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita di malam hari yang dirinti oleh hujan ini, kita sudah sadar Pak untuk mengajar anak-anak kita Al-Quran. Dan kadang-kadang kita sendiri pun kadang-kadang tak tahu ngaji Pak. Belum ada kata terlambat Pak, belum ada kata terlambat. Bagi siapapun yang tak paling ngaji Pak, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, berarti dia meninggalkan salah satu kewajiban untuk mengenal ayat suci Al-Quranul Karim. Maka kita harus ingat Pak, jangan kita merasa tua tidak belajar, tidak ada kata tuanya. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Tutulah ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu agama, ilmu Al-Quran, dari mulai buayan, dari mulai belayan sang ibu kita, sampai kapan batasnya? Sampai batas kita di menghembuskan nafas yang terakhir. Itulah batas kita Pak untuk yang belajar. Jangan kita merasa tua Pak, jangan kita merasa tua Bu. Masih punya kesempatan kita untuk belajar Al-Quran, masih punya kesempatan kita untuk belajar agama, untuk membetulkan daripada amaliyah kita seharian. Apalagi amaliyah yang perlu kita bekal Pak adalah amal-amal ibadah untuk kita sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka perlu untuk kita perbaiki amal ibadah kita Pak. Dan ibu, jangan kita sholat dengan tanpa belajar Pak. Jangan hanya sholat dan kita hanya nengok. Kalau yang kita tengok orang yang pandai, untung juga. Akan tetapi kalau kita sholat melihat orang yang tak pandai, insya Allah kita juga sesat Bapak Ibu yang kami bahagia. Oleh sebab itu belajarlah kita Pak. Ada guru yang dekat, biar guru jauh. Sampai kata Nabi, utul berilma walau bisin, tuntulah ilmu kata Nabi, walaupun di negeri Cina Pak. Saking jauhnya, saking pentingnya berilmu Pak, saking pentingnya belajar. Mudah-mudahan kita tidak terlambat Pak, mudah-mudahan kita tidak terlambat Ibu, mudah-mudahan kita yang merasa tidak pandai membaca Al-Quran, jangan kita bangga dengan anak kita pandai Al-Quran, sedangkan kita tak pandai baca Al-Quran. Senyesalah kita Pak, masih punya waktu untuk kita pandai, masih punya waktu kita untuk kita belajar. Mudah-mudahan sebelum akhir hayat kita selesai, kita udah pandai baca Al-Quran, amal ibadah kita udah betul, amal ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan syariat yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sangat kami muliakan, mudah-mudahan dengan kita menyaksikan anak kita khatamul Quran pada malam ini, tidak cukup dengan Adi Rizal yang menghatamkan anaknya. Mudah-mudahan kita sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak yang berada di lingkungan Amin Permai 2 ini, mudah-mudahan dapat mencontoh Bapak Ibu. Banyak guru-guru ngaji yang siap untuk ngajarin anak kita, dan siapkan anak kita untuk belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada malam hari ini untuk memacu kita sebagai orang tua kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada lagi yang buta membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua ahli-ahli Al-Quran. Dan saya ingatkan kembali kepada anak-anak yang sudah menghatami Al-Quran dan pendalami lebih lanjut. Mudah-mudahan lebih lanjut, yang tidak cukup hanya menghafal dan cukup hanya membaca, mudah-mudahan dapat menghafal Al-Quranul Karim. Dan kita membaca Al-Quranul Karim, dan dalam satu riwayat, orang yang menghatamkan Al-Quran dan menghafal Al-Quran, yaitu disebut dengan Ahlullah, menjadi keluarga Allah. Kalau kita sudah menghafal Al-Quran dan menjadi keluarga Allah, dan bumi pun tidak akan makan tulang belulang dan daging kita. Dan banyak sebagai contoh Pak, banyak orang yang hafizul Quran, begitu meninggal sekian lama kuburannya bertahun-tahun, begitu dikali kembali dan tak ada yang dimakan oleh tanah Pak. Tak usahkan daging dan tulang belulangnya, kadang-kadang kain kafannya pun juga tidak sedikit pun koyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Al-Quran yang menjaganya. Mudah-mudahan kita semuanya Pak sadar, mudah-mudahan kita semua sudah memacu kepada anak-anak kita, sehingga tidak ada lagi di lingkungan komplek Umi Amin Permai 2 ini. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi buta Al-Quran anak-anak kita Pak. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa baca Al-Quran,
semuanya mudah-mudahan kita dapat mencontoh sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ade Rizal yang menghatamkan Al-Quran anak kedua anaknya. Dan mudah-mudahan kita semua pun juga dapat mengacu diri kita Bapak Ibu, tak cukup anak kita yang belajar Al-Quran, tapi yang sangat penting kita sebagai orang tua dapat membaca dan mengenal Al-Quran dengan baik dan dapat juga membaca Al-Quran dengan betul, dan mudah-mudahan kita beramal ibadah sesuai dengan tuntunan yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Tak panjang lebar saya Pak, sampai sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita dapat kita ambil fadilah daripada anak kita yang khatam Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pengacu kita Pak. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala perhatian saya ucapkan ribu terima kasih. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma احملنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه. أهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن